Manusia harimau dikenal sebagai sosok legenda nyata yang dekat dan akrab dengan kehidupan masyarakat Pulau Sumatera. Dari sebuah bukit bernama Sarang Macan yang terletak di Desa Ladang Palembang, Kabupaten Lebong, Bengkulu, seorang penulis terinspirasi mengangkat kisahnya. Bukit Sarang Macan disebut dengan Tebo Saang Imau, yang berarti harimau jadi-jadian. Selain itu, Bukit Sarang Macan bisa juga dimaknai sebagai tempat pertemuan reinkarnasi para leluhur di masa lalu. Masyarakat setempat pun yakin perihal keberadaan manusia yang sering menjelma sebagai harimau ini. Bahkan seorang penulis buku di tahun 1784 berhasil mendapatkan lokasi di mana harimau jadi-jadian itu memiliki istana lengkap dengan masyarakat dan pemerintahannya. Alhasil, hingga kini tak ada satupun warga yang berani menangkap atau membunuh harimau. Karena jika melakukannya, hal itu dianggap sama saja menghabisi nyawa leluhur sendiri. Pada suatu ketika kita siapkan alat, termasuk hati kambing, hati kerbau, jampi-jampenya, terus di pintu rimba kita pasang. Nah, menurut beliau untuk manggil itu di pintu rimba. Jadi kami tunggu beberapa jam sampai jam 11 belum ada apa. Setelah dia baca-baca, setelah dia manggil, menyeru itu semacam memanggil mantra ya. Ya, karena kamera itu kamera malam. Nah, malam ya, tidak begitu jelas seperti saat siang. Pak makhluk datang mengambil jambe itu. Dia tidak memakan, cuma sudah mendekati daripada sajian tadi. Jadi posisinya itu seperti ceritanya orang-orang tadi, memang dia tidak punya apa namanya ini, saya tidak tahu apa nama bahasa Indonesia. Itu lah bibir itu dan agak bungkuk jalan. Konon para harimau jelmaan akan menampakkan diri bila kondisi masyarakat sedang kurang baik, serta menyerang hewan peliharaan dan memakannya sebagai peringatan kepada warga. Tak hanya itu, harimau jelmaan juga biasa menampakkan diri pada bulan Maulud atau Maulid Nabi. Cerita warga bertemu manusia harimau pun sudah dianggap lumrah seiring Bukit Sarang Macan yang dipercaya sebagai tempat harimau Sumatera mencari mangsa. Di bukit ini, siapa saja yang merusak hutan akan mendapat balasan, dan warga yang tak ikut serta juga bisa terkena imbas kemarahan. Alhasil hingga hari ini, tak ada seorang pun yang berani menangkap atau membunuh harimau di sana. Karena satu ekor harimau yang mati akibat dibunuh akan dibalas oleh harimau lainnya dengan membunuh manusia dalam jumlah lebih banyak. Ilmu aku tu memang dari kerincinya. Jadi datuk aku ni nama Datuk Pingai, nama datuk aku tu. Itu terkenal dulu datuk aku tu di Kerinci tu. Gelarnya dipanggil Datuk Dahlan. Itulah datuk aku yang bantu aku, yang namping aku gini tu, dia tu lah. Berarti almarhum Datuk Wak tu memang asli keturunan Cindaku Ya. Raja Cindaku ya? Ya. Cindaku adalah legenda nyata manusia harimau yang menjaga dan menguasai Gunung Kerinci. Bagi masyarakat setempat, makhluk mitologi ini digambarkan berwujud setengah manusia, setengah harimau, dan dipercaya memiliki kekuatan magis yang diwariskan oleh nenek moyang mereka di masa lalu. Kisah Cindaku dimulai dari nenek moyang orang Kerinci berjuluk Tingkas yang menjalin hubungan dengan harimau di kehidupan nyata. Karena alasan itulah Cindaku bisa merubah wujud menjadi manusia setengah harimau. Mereka ditugaskan menjaga hubungan baik antara manusia dengan harimau, agar tidak terjadi perselisihan yang bisa menimbulkan perkelahian dan berujung kematian. Kalau kami di Kerinci itu, Tuo Dahi harimau ini dianggap dihormati sebagai guru penunjuk jalan di kala sesat waktu masuk hutan ya. Dia binatang harimau tadi kalau tidak mangsanya dia tidak akan memakan.
Masya Allah guys, tuh di balik semak-semak kayaknya ada yang ngeliatin saya tuh. Berdasarkan cerita, Tingkas adalah wujud asli Cindaku yang berupa seorang manusia dan digambarkan sebagai sosok berjasa bagi masyarakat Kerinci berkat bantuannya menjaga kelestarian hutan. Allahu Akbar. Masya Allah. Hubungan baik antara mereka konon diturunkan dari mantra serta adanya ikatan batin yang kuat. Ya, kita punya ilmu kok tak semudah-mudah itu melepasnya kan. Nah, itu. Kalau kita lepas sampai sekendak kita, berarti kita tak mikir lagi yang akan datang kan. Kita udah mikirkan yang mati lah. Nah, itu. Ya kalau dulu aku tu dapat ni kan bermacam-macam. Dari mana be? Nah, itu. Pertama ya dari kampung budaya ada di Kerinci. Nah, cuma datuk saya tu asal macam ni. Ya, dia tu memang jadi rimau juga. Rimau juga. Terkenal. Semenjak dia meninggal tahun 97, tak sampai kini tu tak ada lagi rimau. Lantas apakah untuk menjadi Cindaku manusia bisa mempelajari ilmu dan kesaktiannya dengan ritual tertentu? Ataukah ilmu harimau jadi-jadian ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki keturunan langsung dengan leluhur mereka di masa lalu? Ilmu Cindaku sendiri itu bisa dipelajari, tapi dia lebih fokus kepada keturunan-keturunan ataupun orang-orang yang memang berguru kepada nasab yang jelas ataupun guru yang benar-benar menguasai ilmu Cindaku. Dan di saat ini keilmuan Cindaku ini udah sangat jarang, udah sangat mulai hilang. Bahkan pewarisnya itu sudah sedikit. Cerita tentang Cindaku adalah ilmu turunan hingga kini keabsahannya tak terbantahkan. Konon di masa lalu, para leluhur atau akrab disapa Datuk banyak mewariskan ilmu Cindaku mereka kepada anak cucu untuk diteruskan. Mungkin itu juga mungkin nenek Kerinci itu kan. Mungkin aku nak pindah dulu, tugas dulu, itu ngasih ilmu itu. Nah, itu. Dia kepala kan ubun-ubun tu. Itu Pak. Oh, jadi pengisiannya lewat ubun-ubun. Ya. Konon, orang yang sudah mendapatkan warisan ilmu ini ketika sudah waktunya dapat berubah menjadi seekor harimau. Tetapi sebelum itu, ia akan diadu terlebih dahulu untuk bertarung dengan harimau asli yang sengaja dipanggil. Bahkan ketika meninggal dunia, jiwa sang penerus akan berubah menjadi harimau gaib dan akan mengikuti pewaris ilmu selanjutnya di kehidupan nyata. Sebenarnya saya pelajari sebenarnya. Sebab itu kan bacaan sedikit. Yang diajarkan aku kan, ya mana diajarnya kan sedikit cuma. Kalau situ mau boleh kuserahkan. Iya. Kalau bisa dipelajari, biasanya belajarnya di mana, Pak? Belajar di rumah lah. Itu. Sampai duduk bisa. Kalau tidak diserahkan sampai hidup, mungkin sampai hidup lah. Itu bisa diturunin? Bisa. Kalau mau kuserahkan. Kodam Cindaku akan mengikuti si pemiliknya sampai akhir hayat, tetapi dia akan lepas jika keilmuan ini diturunkan kepada pewaris terakhirnya. Berawal dari manusia harimau Bengkulu yang berjuluk Tebo Saang, dilanjutkan oleh Inyak Balang yang merupakan manusia harimau di Tanah Minang. Lantas seperti apa kisahnya? Sesaat lagi Misteri Dunia akan mengungkapnya.